Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, seimin seiman jamaah salat sunnah tarawih mushola At-Thariqul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semuanya baik? Alhamdulillah. Soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut Sayyidus Syukur, seutama-utamanya bulan dalam satu tahun, yakni 12 bulan. Di antara 12 bulan yang paling utama penghulunya adalah bulan suci Ramadan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di samping di dalamnya begitu banyak peristiwa seperti nuzulul Quran, kemudian ada malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan itu pula berbagai fadilah, keutamaan, pahala yang begitu besar Allah sediakan kepada segenap hambanya, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau mengisi dan mewarnai bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah di dalamnya. Bahkan baginda Rasul mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, katamanau antakuna sanata quluha Ramadan." Barang siapa jikalau umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, berbagai ganjaran pahala itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala Ramadan itu diperlihatkan, niscaya umatku, kata baginda Rasul, akan meminta kepada Allah supaya 1 tahun itu isinya bulan Ramadan semua. Sanggup? Enggak sah. Soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah dan keutamaan atau pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, semisal jikalau soimin soimat Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka balasannya pahala wajib yang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Kalau di luar Ramadan ibadah sunnah, ya pahalanya sunnah saja. Tapi di Ramadan begitu luar biasa. Ibadah wajib yang kita lakukan pahalanya berlipat-lipat, dan ini tidak terjadi di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan, diamnya orang yang berpuasa Ramadan, ya, mendapat ganjaran pahala seperti orang yang sedang bertasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diamnya saja mengandung pahala begitu luar biasa. Dan bahkan, ya, kata ulama mengatakan bahwasannya, ya, tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu laksana orang sedang beribadah. Pantaslah kalau di bulan Ramadan banyak orang yang tidur saja puasanya. Ya. Begitu dibangunin sama mamanya di rumah, "Pak, bangun dong." Ya. Bangun, masa puasa tidur terus? Apa jawab si papa? "Ma, ya, mama nggak tahu sih. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan seperti orang sedang beribadah. Kalau mama ganggu papa tidur, berarti mama mengganggu orang sedang beribadah."
ngajinya di mana? Soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini terambil dari kata Ramadan yang artinya panas, yang terik, panas yang membakar. Apa yang dibakar? Tiada lain, ulama mengatakan bahwasannya yang dibakar adalah dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Artinya ketika kita tengah puasa Ramadan, Allah sedang membakar dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Akhirnya uap pembakaran dosa tersebut keluar dari mulut kita, sehingga mulut kita saat berpuasa baunya bagaimana, Bu? Sedap. Baunya sedap sekali. Ya. Apalagi kalau malam itu sahurnya pakai pete, pakai jengkol, lupa gosok gigi. Kira-kira di siang hari ketika puasa siang hari baunya bagaimana itu Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Ya. Itu kalau kita sendawa gitu ya. Ada lalat lewat kira-kira gimana? Pingsan. Semaput itu lalat. Soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini biarkan bau mulut kita saat puasa Ramadan siang hari begitu adanya. Jangan kita galau karenanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, ya, "Wadati nafsu Muhammadin biyadi la khulufu fi masaimi atyabu 'inda Allah min rihil misik." Riwayat Bukhari Muslim. Kata baginda Rasul, orang yang berpuasa bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Allah lebih suka bau mulut kita, bau mulut orang-orang berpuasa daripada minyak wangi yang ada di dunia ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan coba-coba menghilangkan bau mulut kita di saat puasa siang hari di bulan Ramadan dengan cara-cara yang pada akhirnya bisa merusak ibadah puasa kita. Seperti mohon maaf menggunakan spray pengharum mulut. Ini bisa bau mulutnya hilang, tapi yang mohon maaf pahala puasanya pun tidak akan ada, akan hilang juga. Kemudian yakni sering berkumur-kumur, apalagi memanfaatkan momen daripada berwudu. Ketika berwudu ya. Padahal ketika ya berkumur-kumur di luar Ramadan hanya sekilas saja, hanya sepintas saja. Begitu di dalam Ramadan, di bulan Ramadan, ya tangan dua-duanya bagaimana Pak? Rapel, air penuh, ya kondisi aman nih, gitu ya. Masuk semua ke mulut, mulut sampai penuh. Begitu keluar cuma seencet saja. Yang lain kemana nih? Soiman yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan adalah merupakan syahrul siyam, bulan puasa. Memang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yakni surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Artinya umat para nabi dan rasul terdahulu pun melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Cuma caranya saja yang berbeda. Yuk kita buka sejarah sejenak. Yuk kita perhatikan Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya berpuasanya setiap hari sepanjang zaman, hanya malam saja tidak berpuasa. Sanggup jadi umat Nabi Nuh? Nabi Daud alaihissalam dan umatnya puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus sepanjang zaman sampai akhir hayatnya. Sanggup jadi umat Nabi Daud? Ya.
Nabi Isa alaihissalam puasanya 1 hari puasa, 2-3 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 2-3 hari berbuka, terus sepanjang zaman. Sanggup jadi Nabi umat Nabi Isa? Yang paling ringan adalah puasanya kita, puasanya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1 bulan dalam setahun. Alhamdulillah. Soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah puasa yang kita lakukan ini mendatangkan kemanfaatan yang begitu luar biasa. Bahkan baginda Rasul mengatakan subuh tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat, agar kita sekalian sehat, yakni perbanyak puasa insya Allah. Ternyata soimat boleh tambah sedikit. Ternyata ya, manfaat daripada puasa ini dirasakan pula, dibutuhkan pula bukan cuma kita manusia, makhluk lainnya pun semisal binatang. Bapak Ibu sekalian, tahu yang namanya kupu-kupu? Halo, tahu yang namanya kupu-kupu? Kupu-kupu siang, bukan yang malam. Ya, kupu-kupu begitu indah. Ya, dia punya sayap warna-warni, terbang di angkasa laksana sedang menari. Tapi siapa sangka kalau kita lihat proses metamorfosis daripada kupu-kupu berasal dari seekor ulat yang begitu lemah dan menjijikan. Betul apa betul? Betul. Setelah berpuasa dalam kurun waktu tertentu, sang kupu-kupu bisa merubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi seekor kupu-kupu yang begitu mempesona. Bapak Ibu sekalian, tahu yang namanya ular? Bapak tahu yang namanya ular? Punya ular? Halo, bisa tanya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, Bapak sekalian punya ular? Ular apa? Ada ular kadut, ada ular piton, ada ular macam-macam. Bu, mohon maaf Bu, Bapak ini suka mau ditanya, diam aja, tolong jawab dengan jujur. Di rumah bapaknya miara ular enggak Bu? Ibu miara ular enggak di rumah? Oh enggak. Bapak Ibu sekalian, ular manakala kulitnya sudah lusuh, manakala sudah tidak lincah lagi, maka sang ular membutuhkan puasa. Dengan kurun waktu tertentu dia berpuasa, pada akhirnya berganti kulitlah, dia menjadi kulit muda, kulit yang bagus, dan sudah dia tambah lincah lagi dan tambah puas lagi dalam rangka yakni menangkap, mencaplok mangsa-mangsanya. Ular butuh puasa. Bapak Ibu sekalian, tahu yang namanya ayam? Ayam pun membutuhkan puasa untuk menetaskan telur. Ya. Kalau kupu-kupu, ular dan ayam dengan berpuasa, yakni bisa merubah lebih baik daripada sebelumnya, bukan hal yang mustahil. Ibadah puasa Ramadan kalau benar-benar kita laksanakan, yang pertama jaga hal-hal yang membatalkan puasa, yang kedua menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa, insya Allah akan merubah diri kita nantinya, yakni menggapai tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah dengan takwa nantinya hidup kita akan berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang dapat disampaikan mewakili segenap kepengurusan Porsir. Mohon maaf kalau kehadirannya tidak sebanyak yang Bapak Ibu harapkan, karena memang sedang persiapan. Nanti jangan lupa vaksin di Masjid Ar-Rahmah pada sholat tarawih, ya. Sudah tahu ya, 1-2 akan mendapat minyak 1 liter. Yang 3 insya Allah mendapat apa namanya? Tiket umroh. Ya.
tiket yang diundi nantinya untuk bisa pergi haji ke Baitullah, ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat di Madinah Munawwarah, berangkat umrah. Allah membaliknya Allah bil Makkah wal Madinah, Allah membaliknya ya Allah bil Makkah wal Madinah, Allah membaliknya ya Allah bil Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan, jaga kerukunan dan kebersamaan di lingkungan RT 59 RW 11 ini, serta tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi